Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke masih pada materi tekanan zat dan penerapannya. Pada kali ini kita akan membahas tentang tekanan pada zat cair. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tekanan pada zat padat, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tekanan pada zat cair. Nah, di sini ada bejana nih. Bejana itu artinya wadah. Bejana itu sama dengan wadah. Nah, di sini ada bejana yang diisikan air. Nah, ketika ada bejana yang diisi air, kan punya berat tuh. Nah, kemudian diisi air terus-menerus nih, maka akan semakin berat. Nah, ketika semakin berat, terus Ustazah masukin nih ikan ke dalam bejana. Ketika Ustazah masukin ikan ke dalam bejana, pada ketinggian tertentu nih ikannya yang diukur dari mulut ikan ke permukaan, ya, maka ikan ini akan mempunyai tekanan. Jadi kalau ikannya berenang semakin dalam, maka tekanannya akan semakin dalam. Atau gimana kalau kalian yang sedang berenang di kolam renang, ketika kalian menyelam semakin dalam, pasti kalian akan semakin sesak nih nafasnya. Karena apa? Ternyata ada tekanan pada zat cair tersebut. Nah, tekanan itu dinamakan dengan tekanan hidrostatis atau yang disimbolkan dengan pH. P-nya besar, H-nya bisa H besar, bisa juga H kecil. Nah, apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang diam pada kedalaman tertentu. Oke? Karena tekanan hidrostatis, hidro itu artinya air, statis itu artinya diam, maka di sini tekanan pada air yang diam. Maka definisinya adalah tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang diam. Oke, pada bejana ini ngalir nggak? Nggak ngalir kan? Dia diam kan? Nah, jadi tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang diam pada kedalaman tertentu. Jadi semakin dalam maka tekanannya akan semakin besar. Dari mana tahu Ustazah? Nah, kita lihat nih secara matematis rumusnya adalah pH sama dengan Rho kali G kali H. Dengan keterangan pH itu adalah tekanan hidrostatis atau satuannya Pascal, PA. Biasanya satuan yang selain Pascal namanya Newton per meter kuadrat. Kalau kalian bisa ngecek di buku halaman 198 ya, buku paket. Nah, di sana sudah ada keterangan pada di bawah rumus. Kemudian ada Rho. Rho itu artinya massa jenis zat cair. Satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. Kemudian ada gravitasi, G, percepatan gravitasi bumi, satuannya adalah meter per second kuadrat. Kemudian ada H itu artinya Height atau kedalaman. Kedalaman satuannya adalah meter. Nah, kita sekarang ke contoh soal. Suatu kolam renang dengan kedalaman 2 meter diisi air hingga penuh, di mana Rho airnya adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Jika percepatan gravitasi di tempat itu dianggap 10 meter per second kuadrat, tentukan besar tekanan hidrostatis suatu titik yang terletak 40 cm dari dasar kolam. Oke, cara menjawabnya kita harus tahu dulu nih yang diketahui yang mana aja. Nah, di sini suatu kolam renang kedalaman 2 meter. Oke, kedalaman. Kalau kedalaman berarti artinya H. H-nya adalah 2 meter. Diisi air hingga penuh. Dengan Rho air, nah Rho airnya sudah diketahui nih. Rho airnya adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Jika percepatan gravitasi di tempat itu, nah G-nya juga sudah ada. Ini G ya. G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Tentukan besar tekanan hidrostatis. Yang ditanyakan adalah ini tekanan nih. Tentukan besar tekanan hidrostatis. Berarti yang ditanyakan adalah pH-nya berapa? Suatu titik yang terletak 40 cm dari dasar kolam. Kalau misalnya di sini ada H, terus yang ini kita di sini H1 gitu ya. Di sini ada H2, maka kita akan mencari nilai H-nya berapa. Karena itu yang ada di soal.
di rumus yang ini ya. PH sama dengan Rho kali G kali H. Dengan H-nya kalau kita jabarkan, maka H itu sama dengan H1 dikurangi H2. Nah, dari mana kita tahu H1 dikurangi H2? Yang mana yang menjadi pengurang, yang mana yang menjadi yang dikurangkan. Nah, sekarang kita gambar dulu deh. Nah, di soal kita udah punya apa-apa aja yang diketahui. Nah, supaya kita lebih memahami lagi, kita gambar dulu nih. Misalnya ini kolam renang nih. Kolam renang dengan kedalamannya adalah 2 meter. Berarti di sini H1-nya. H1-nya adalah 2 meter. Kemudian karena kolam renang ini isinya adalah air, maka Rho air adalah 1000. Seandainya kolam renang isinya minyak, maka Rho minyak beda lagi. Atau kolam renang isinya oli, maka Rho oli beda lagi. Jadi massa jenis setiap zat cair beda-beda. Minyak, oli, air itu beda-beda. Kemudian percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per second. Tentukan besar tekanan hidrostatis suatu titik yang terletak 40 cm dari dasar kolam. Berarti di sini ada titik tertentu nih. Nah, kita gambar aja titik tertentu yang kalau diukur dari dasar kolam ya, tingginya adalah 40 cm. Tadi yang 40 cm ini kita tandai menjadi H2. Berarti di sini H2. Nah, kalau di sini H2 berarti dari titik ini ke permukaan kolam itu adalah H aja. Nah, sekarang kita tulis diketahuinya. Diketahui. Yang pertama adalah H1. H1-nya adalah 2 meter. 2 meter ini kalau kita jadiin ke sentimeter atau dimin aja ya, 2 meter aja. Kemudian Rho air. Rho air sama dengan 1000 kilogram per meter pangkat 3. Kemudian ada G, gravitasi 10 meter per second kuadrat. Kemudian ada H2. H2-nya sama dengan 40 cm. Nah, ini kita ubah ke meter. Jadi naik 2 tangga. Naik ya. Naik 2 tangga maka dibagi 100. Karena nolnya 2. 40 dibagi 100 sama dengan 0,4 meter. Ditanyakan pH-nya berapa? Nah, kita jawab nih. pH, jawabnya di sini ya. pH rumusnya adalah Rho kali G kali H kan? Rho kali G kali H. Sama dengan, Ustazah ke samping ya. Rho-nya 1000. Ini Rho air. Rho-nya 1000. Gravitasinya 10. H-nya berapa? Tinggi yang ini itu adalah tinggi yang ini dikurangi tinggi yang ini. Gimana ya? H atau ketinggian suatu titik itu adalah yang dihitung itu adalah ketinggian suatu titik ini dari permukaan. Ya, H yang ada di sini, Rho kali G kali H itu adalah ketinggian suatu titik dari permukaan. Nah, di sini kan kita punya 3H nih. Maka kita bisa hitung H1 sudah ada nilainya, H2 sudah ada nilainya. Yang kita mau temukan adalah H yang ini nih. Yang dari suatu titik ini ke permukaan air. Maka berapa nilainya? Nilainya adalah H1 dikurangi H2. Ketemu nih nilai H. Jadi H itu nilainya adalah H1 min H2. H1-nya berapa? H1-nya adalah 2 meter. Dikurangin H2-nya 0,4 meter. Jadi sama dengan 1,6 meter. Nah, kita masukin ke sini nih, 1,6 meter. 1,6. 1000 kali 10 kali 1,6. 10 kali 1,6 adalah 16. Berarti 1000 dikali 16 sama dengan 16.000 Pascal. Atau kalau dalam bentuk Newton meter 16.000
Newton per meter kuadrat. Nah, ini dia. Oke, itu aja kayaknya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.